Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini materi ke-15. Mari kita belajar dari sejarah tentang kehidupan manusia, dari manusia pertama Nabi Adam sampai kita sekarang ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk beribadah, dan salah satu tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata sepanjang perjalanan hidupnya beribadah kepada Allah, manusia diuji oleh dua hal: benar dan salah, baik dan buruk. Itulah ujian yang dikenakan kepada manusia. Dan ternyata sejak manusia pertama Adam alaihissalam sampai sekarang, seluruh manusia mendapat ujian yang sama. Adam sebagai manusia pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dan kemudian ditempatkan di surga. Tapi ada persyaratan. Silahkan Adam berada di surga dengan memakan dan meminum apa yang ada, nikmati semuanya. 1, jangan dekati pohon itu, pohon terlarang yang kemudian disebut pohon atau buah khuldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hei Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tapi apa yang terjadi kemudian? Setan menjermuskannya, setan menggodanya, dan akhirnya Nabi Adam pun tergoda. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Adam tergelincir, kemudian Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke dunia. Adam menyesal. Setiap perbuatan yang menjerumuskan seseorang kepada kesalahan bagi seorang mukmin akan memunculkan sebuah penyesalan. Penyesalan dan pengakuan atas dosa. Penyesalan dan pengakuan atas kesalahan. Manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah bersalah. Manusia yang baik adalah manusia yang apabila bersalah, dia mengakui kesalahannya, sadar dan kemudian bertaubat. Itulah Adam. Ia sadar, ia merasa salah karena ternyata buah terlarang itu telah ia makan bersama istrinya. Kemudian Adam berdoa dengan menunjukkan penyesalannya kepada Allah dengan doa yang sangat terkenal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan, Adam, Hawa, manusia pertama di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata
Ujian pertamanya berkaitan dengan baik dan buruk, berkaitan dengan benar dan salah. Dan setiap orang yang tergelincir kepada kesalahan, seperti juga Nabi Adam, selalu memunculkan pengakuan, selalu memunculkan perasaan bahwa saat itulah seharusnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar dari sejarah ini. Ketika kita tergelincir dalam dosa, ketika kita tergelincir dalam sebuah keterpurukan, disitulah Allah sedang menumbuhkan cintanya, sedang menunjukkan cintanya kepada hambanya. Dan kemudian hambanya pun tergetar hatinya, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Kemudian meluncur kata-kata yang indah, kata-kata terhadap pengakuan terhadap dosa, kata-kata pengakuan terhadap kesalahan yang selama ini dia perbuat. Dan kemudian ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Belajar dari sejarah Adam dan terus ke anak cucunya, Adam, Hawa, beranak pinak sampai kita sekarang ini. Tentu kita sebagai manusia, anak cucu Adam, juga mendapat ujian yang sama, antara benar dan salah, antara baik dan buruk. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita akal untuk memilih mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Ketika kecenderungan itu berkecamuk dalam diri, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan kepada manusia dua kecenderungan kepada keburukan dan kecenderungan kepada kebaikan. Tapi Allah menganugerahkan akal kepada manusia untuk memilih mana yang akan kita pilih. Keimanan pun demikian. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Apabila kalian mau mukmin, silahkan mukmin. Apabila kalian mau kufur, silahkan kufur, silahkan kafir. Semua itu adalah pilihan yang diserahkan kepada kita untuk memilihnya dengan akal kita. Oleh karena itu, akal yang seringkali dicampuri oleh hal-hal lain yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran itu, kita mohon kepada Allah agar akal kita tetap lurus untuk memilih kebenaran. Jika ada sebuah kondisi antara kebenaran dan kesalahan yang samar-samar, kita mohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa kebenaran itu adalah benar, dan perlihatkan pula dan berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukannya, untuk dapat menegakkannya. Perlihatkan kepada kami bahwa kebatilan itu adalah batil, kesalahan itu adalah salah, dan beri kami kekuatan untuk menghindari kesalahan itu. Demikian kita belajar dari sejarah, karena kita pun akan menjadi bagian dari sejarah. Kita adalah hamba-hamba Allah, anak cucu keturunan Adam. Jadilah orang yang apabila kita bersalah dan berdosa, kita memohon kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.